Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Hai hai, ketemu lagi bersama saya RG Trinitas di Spada. Selamat pagi teman-teman. Menyapanya dengan kakak biar kita lebih akrab pagi hari ini. Ada kakak Sisilia Nona, ketua PKK dari Desa Nabe. Nah pasti kalian semua nih ya teman-teman Pro 2 kok bertanya-tanya kenapa bisa kok ketua PKK dari Desa Nabe yang diundang untuk diajak ngobrol-ngobrol di studio Pro 2 terkait dengan stunting. Hal yang perlu kita ketahui pagi hari ini teman-teman Pro 2 bahwa PKK itu juga mempunyai peranan yang sangat krusial ya teman-teman untuk membantu ya penanganan stunting teman-teman Pro 2. Jadi ya ini tugas dan juga peranan dari para kader PKK. Saya sapa dulu teman-teman Pro 2 ketua PKK dari Desa Nabe yang sudah bersama kita pagi hari ini melalui line telepon. Saya sapa dulu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Sisilia Nona, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Oke, luar biasa ya pagi hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Pro 2 semuanya nih. Halo. Sama, terima kasih. Oke, baik. Nah, mungkin pagi hari ini kita mulai dengan Kakak Sisilia Nona bisa menjelaskan sedikit ya seperti apa sih peran PKK yang ada di Desa Nabe, terutama apa saja yang menjadi fokus utama dari program-program yang dijalankan. Oh ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita tahu bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan perkembangan pada anak karena kekurangan energi kronis atau gizi ya. Jadi di sini di PKK di Desa Nabe itu selalu mengambil bagian dalam kegiatan untuk pencegahan stunting, terutama kegiatan pada saat posyandu. Itu PKK berperan penting dalam kegiatan posyandu karena kegiatan posyandu itu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak setiap bulan, sehingga dari saat kegiatan posyandu itu bisa kita mendapatkan atau memantau atau melihat berapa banyak atau berapa anak yang bisa dijadikan untuk setelah hasil dari pemantauan itu beberapa anak yang menjadi stunting. Jadi sehingga dalam kegiatan posyandu itu peranan PKK sangat penting, terutama di Pokja 4 yaitu di bidang kesehatan. Jadi untuk pencegahan stunting ini peran PKK itu sangat penting. Yang pertama setelah memantau di saat posyandu itu juga bekerja sama dengan lintas sektor yang ada, misalnya pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang terkait di Desa Nabe khususnya. Nah, itu karena di dalam rencana strategi nasional pembangunan itu juga terdapat pencegahan stunting, di mana peran PKK teramat penting di dalam pencegahan stunting dengan menggunakan anggaran dana desa, sehingga bekerja sama dengan dana desa dalam penanganan pencegahan stunting. Hingga di dalam anggaran dana desa itu dilakukan kerjasama, dana desa itu bisa digunakan untuk pencegahan stunting, terutama untuk pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang stunting. Terus yang kedua biasa melakukan validasi data dengan bekerja sama dengan tenaga gizi dari tenaga kesehatan, yaitu dari puskesmas yang biasa melakukan kegiatan posyandu bersama di tingkat desa, khususnya di Desa Nabe. Terus dengan melakukan kerjasama dengan peran PKK itu dengan pokja-pokja di dalam PKK, terutama di kelompok kerja 1, 3, dan 4, yaitu tentang P4 pola asuh anak dan ketahanan pangan, makanan, serta dengan kesehatan. Jadi itu peranan PKK dan faktor-faktor yang terjadi sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah setempat maupun dengan lintas sektor terkait.
Oke, baik. gitu. Nah, kenapa nih Kakak Sisilia ya, stunting ini menjadi perhatian utama khususnya di Desa Nabe, dan apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini? Ya, kenapa menjadi faktor utamanya, Mhm, yaitu karena kita kan tahu bahwa stunting itu akan membawa dampak ke depan yang dapat mengakibatkan generasi-generasi kita, khususnya di Desa Nabe, yang tidak diinginkan, oke. yaitu pertumbuhan, gangguan fisik maupun Mhm, mental, terlebih tingkat kecerdasan dan daya serap yang semakin menurun bila terjadi stunting pada anak-anak kita, khususnya bayi balita. Nah itu sehingga generasi muda yang terjadi akan di Desa Nabe ini ke depan, kalau dengan adanya stunting yang begitu banyak, mhm. pasti berisiko juga terhadap dampak-dampak yang akan terjadi itu. Pertama juga bisa terjadi penyakit-penyakit menjelang usia lanjut atau usia-usia produktif, Oke. misalnya hipertensi atau jantung dan lain-lain. Sehingga Mhm. kami mengambil itu karena stunting itu dampaknya itu akan menjadi generasi yang tidak sehat ataupun kecerdasannya tuh semakin menurun. Iya, dan stunting Itu ini saja. juga menjadi perhatian secara nasional ya oleh pemerintah Ya. kita. Mhm. Dan apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini Kakak Sisilia? Oke, terima kasih. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, yang pertama faktor dari usia, yaitu usia remaja. Mhm. Mereka sangat berkontribusi terhadap masalah ini, terhadap stunting. Jadi yang paling penting yang pertama itu kita harus mengatasi pada masa usia remaja, Oke. yaitu khususnya terhadap perempuan putri. Mhm. Khususnya terhadap remaja putri, Mhm. sehingga kita harus lebih banyak mengedukasikan terhadap kaum remaja tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan khususnya sekarang yang trennya itu ada program secara nasional maupun serentak, yaitu pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri untuk mencegah terjadinya kehamilan pada usia remaja yang dapat Oke. mengakibatkan stunting. Kontribusi yang terhadap masalah ini juga yaitu terhadap ibu hamil, karena di 1.000 hari pertama kehidupan itu yang bisa menjadikan faktor risikonya terjadinya stunting. Sehingga di ibu hamil itu kita harus lebih berperan aktif untuk dapat mendapatkan pelayanan maupun di dalam pemantauan status gizinya, sehingga tidak terjadi masalah ini. Ibu bersalin juga begitu, itu untuk dilakukan persalinan di tingkat puskesmas, sehingga tidak terjadi keadaan yang darurat ataupun luar biasa. Karena di dalam persalinan itu kita harus melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu terutama dengan ASI eksklusif. Iya. Karena gizi juga berdampak juga terhadap stunting. Terus dengan bayi baru lahir itu yang diberikan dengan ASI eksklusif selama 0 sampai umur usia bayi itu 0 sampai 6 bulan. Keempat itu balita Mhm. yang dengan kasus risiko gizinya kurang atau buruk itu bisa juga terjadi stunting. Dan keluarga serta masyarakat dan pemerintah itu faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah stunting ini. Oke, baik ya. Dan yang menjadi catatan pentingnya pada kesempatan pagi hari ini menarik ya dari apa yang disampaikan oleh Kakak Sisilia, teman-teman Pro 2, bahwa penanganan stunting itu seharusnya sejak usia remaja, khususnya untuk calon ibu, ya kan? Seperti Ya, itu. Jadi ini ya, buat kalian semua nih ya, generasi muda harus dicatat baik-baik ya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sisilia, program atau mungkin inisiatif apa yang telah dilaksanakan oleh PKK untuk mengatasi stunting, selain tadi program salah satunya itu adalah Posyandu, dan mungkin bisa diberikan nih contoh konkretnya dari kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Nabe seperti apa? ya, baik, terima kasih. Program-program itu yang sudah dilakukan Mhm. selama ini oleh PKK Desa Nabe yang berkaitan dengan cara untuk mengatasi stunting itu. Yang pertama di tahun 2020 itu sejak kami menjabat sebagai pemerintahan Desa Nabe, terutama di kegiatan Posyandu itu kami melaksanakan pemberian makanan tambahan. Oke. Itu untuk PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan
PMT penyuluhan itu kami berikan kepada bayi balita seluruh tanpa memandang status gizinya itu di posyandu setiap bulan. Dan yang kedua untuk PMT pemulihan itu kami lakukan dengan itu pemberian tambahan bagi bayi balita yang gizi kurang maupun stunting ataupun gizi buruk. Oke, halo. Dan juga untuk selain itu contoh konkretnya juga itu kami lakukan pemberian tambahan ibu hamil yang berisiko atau gizi kurang dengan kekurangan energi kronis, yaitu dilihat dari cara mengukur lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Sehingga kami melakukan PMT dan melakukan pemberian PMT itu dan juga melakukan kunjungan rumah kepada keluarga-keluarga yang anak bayinya itu terkena stunting. Oke, baik. Dan ini berarti sudah dilakukan sejak awal pertama atau periode kepemimpinan di tahun pertama begitu? Ya, di tahun pertama itu di tahun 2020. Oke. Kami langsung memberikan PMT kepada sasaran yang berisiko stunting maupun yang sudah stunting. Oke, baik. Kita masih akan lanjut lagi Kakak Sisilia dan juga untuk semua teman-teman yang hari ini mendengarkan kita di 92,2 MHz. Setelah satu lagu dari Java Jive Teman Sehati, kami masih akan kembali. Tetap enjoy terus. Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita. Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok. Jangan malu dong. Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong. Say, kita berdua di sini saja ya. Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong. Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2, kalian masih bersama kami di 92,2 MHz di Spada ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Ketua PKK dari Desa Nabe, ada Kakak Sisilia Nona, dengan topik obrolan kita mengatasi stunting, menguatkan generasi. Kita mau tahu seperti apa peran PKK khususnya yang ada di Desa Nabe. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin bergabung bersama Pro 2 di pagi hari ini, kalian bisa gabung melalui 082 147 650 422 082 147 650 422 atau bisa juga via Om Japri teman-teman Pro 2. Jadi kamu bisa japri ke kita, kamu bisa kirimkan pertanyaannya pagi hari ini. Kita kembali lagi nih ke Kakak Sisilia Nona di pagi hari ini yang masih terus bersama kita teman-teman Pro 2 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah Kak Sisilia, kita boleh ya untuk melanjutkan kembali obrolan di pagi hari ini terkait dengan bagaimana PKK mendidik masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan dan metode apa yang menurut Kakak Sisilia itu paling efektif yang selama ini sudah dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk pendidikan yang diberikan kepada masyarakat
yang pertama sekali itu biasa kalau dalam kegiatan PKK di Desa Nabe ini, biasa itu kami bekerja sama dengan Dasawisma, turun ke tiap Dasawisma, itu kita langsung turun ke kelompok-kelompok Dasawisma. Itu kami memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya posyandu. Dan yang kedua tentang pentingnya pola asuh kepada anak, terutama kepada kaum ibu, karena ibu berperan penting dalam keluarga. Yang terus kami lakukan yaitu dengan pemberian makanan tambahan tadi, baik di tingkat posyandu maupun di tingkat desa. Dan untuk pendidikan paling penting yaitu biasa kami lakukan di saat ada penyuluhan bagi kelas ibu hamil ataupun kelas ibu balita, itu kami melakukan penyuluhan untuk kesehatan reproduksi, gizi, dan lain-lain. Dan metode yang paling efektif yang kami lakukan selama ini, yang pertama, yaitu bekerja sama dengan petugas dari puskesmas atau kesehatan ataupun gizi, yaitu memantau pertumbuhan perkembangan remaja, terutama remaja di sekolah maupun remaja di luar sekolah. Yaitu memberikan remaja putri tablet tambah darah dan memantau perkembangannya lingkar lengan dan AB, hemoglobin, tes darahnya. Apakah dia anemia atau tidak remaja itu. Yang kedua, paling efektif yaitu memantau pertumbuhan ibu hamil, terutama ibu hamil dengan kasus tadi, kekurangan energi kronis. Itu kita lakukan pemantauan yang terus-menerus dengan melakukan kunjungan rumah ataupun dengan memberikan pendekatan atau mendapatkan pelayanan pemeriksaan bagi ibu hamil dan juga dengan pemberian PMT. Bila ditemukan dengan ibu hamil dengan kasus tersebut, itu kami lakukan pemberian PMT berupa susu dan telur. Susu ibu hamil itu sudah jadi sejak tahun 2020 sampai sekarang. Selain itu juga metode paling efektif yaitu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan di dusun, di tingkat dusun, PKK dusun, yaitu melakukan penyuluhan dan konseling bagi sasaran itu, terutama tentang sanitasi dasar, karena sanitasi dasar itu lingkungan dan air, itu harus mencukupi dan menggunakan air yang bersih, sehingga kita dapat mencegah terjadinya stunting itu. Itu saja. Oke, baik. Nah, sejauh mana dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat nih, Kakak Sisilia, setelah program-program tersebut dilaksanakan, dan apakah ada perubahan yang signifikan? Ya, untuk itu, untuk dampak yang terjadi itu sudah ada, di mana dampak-dampak itu dan perubahan signifikan itu sudah terjadi di tahun 2020 itu. Untuk stunting itu di tahun 2020 itu juga ada 9 orang balita-balitanya yang sudah terkena stunting, dan di tahun 2021, 2022 sampai sekarang menurun dari 7 ke 4 sampai sekarang di bulan ini tahun 2024 tinggal 2 orang yang ditangani, terutama yang stunting. Dampak signifikan juga itu terjadi pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Saat ini sampai sekarang untuk ibu hamil belum ada terjadinya ibu hamil dengan risiko stunting itu tadi. Dampaknya dengan pemberian, dengan melakukan melakukan PMT dan konseling serta kunjungan, dampak yang paling bagus di sini dengan adanya penurunan angka stunting. Luar biasa sekali ya. Dampak yang baik. Ya. Ini adalah perubahan yang sangat luar biasa teman-teman Pro 2 ya, dan terus menurun angka stunting yang ada di Desa Nabe. Artinya sejauh ini PKK di Desa Nabe benar-benar menjalankan tugas dan juga peranannya ya untuk membantu pemerintah dalam pencegahan stunting ini. Nah, ini sudah ada yang bergabung teman-teman Pro 2 yang sudah memberikan pertanyaannya pagi hari ini, Kak Sisilia. Tapi jangan dijawab dulu, kita ke satu lagu. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Teman terbaik kamu.
pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman-teman Pro 2, masih bersama saya RJ Trinitas dan tentu saja narasumber kita di pagi hari ini Ketua PKK Desa Nabe, ada Kakak Sisilia Nona teman-teman Pro 2. Nah, saya yakin sekali nih Kak Sisilia ya, selama perjalanan PKK ya menjalani tugas dan tanggung jawabnya sejak tahun 2020 mengatasi persoalan stunting yang terjadi di Desa Nabe, pasti ada nih tantangan yang kerap dihadapi atau dialami. Nah, boleh kasih tahu ke kita pagi hari ini Kak, apa saja tantangan yang dihadapi PKK khususnya di Desa Nabe dalam upaya mengatasi stunting, dan bagaimana cara PKK kemudian bisa mengatasi tantangan tersebut Kak? Ya, baik. Tantangan itu memang banyak sekali. Pertama, kepedulian, perilaku ya, perilaku kita seorang ibu. Itu kita mengajak untuk melakukan segala tindakan ataupun apapun yang kita lakukan pasti ada, yaitu banyak yang tidak peduli awal-awalnya itu. Mereka merasa bahwa apa itu stunting, apa itu sampai terjadi itu masih ada gizi kurang, gizi buruk, sekarang ada lagi istilah yang baru stunting. Tapi setelah tantangan itu banyak yang kita alami, setelah kita melakukan pendekatan secara langsung maupun secara individu dan kelompok, dan kita terjun langsung untuk memberikan edukasi-edukasi yang baik tentang stunting itu, sehingga sekarang masyarakat semakin peduli, dan bahkan ada yang kalau anaknya tidak terjadi stunting, malahan selalu untuk berkonsultasi pada kader di saat posyandu ataupun petugas gizi. Sehingga tantangan-tantangan itu yang selama ini kami dapatkan, yang untuk mengatasi tantangan itu, yang pertama juga kita selanjutnya juga kita harus keterbukaan. Keterbukaan. Ya, keterbukaan. Kita melakukan konseling terhadap ibu bahwa anak ini begini-begini, dia ini terjadi risikonya stunting, sehingga bagaimana kita, sehingga jangan sampai kadang mereka merasa bahwa anak saya ini sebenarnya tidak ada apa-apa, memang dia pendek, tapi dia sehat. Ya, itu kan bukan dari berbagai faktor. Risiko stunting itu kita melihat dari berbagai faktor, sehingga apa yang kita berikan konseling sehingga dia bisa bisa mencari solusi yang terbaik, sehingga ibu-ibu dapat memahami dan sekarang ini sudah semakin peduli dan memahami tentang apa itu stunting. Oke, baik. Berarti kalau bisa dipetik nih ya dari apa yang disampaikan oleh Kakak Sisilia, persoalannya itu adalah kurang pahamnya masyarakat khususnya individu tentang apa itu stunting ya. Jadi mereka belum terlalu mengerti ya stunting itu apa. Jadi terkesan masyarakat ya seperti itu ya, mengabaikan
masalah stunting ini teman-teman Pro 2. Tapi memang edukasi ini menjadi poin yang paling penting untuk kemudian bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Good job untuk PKK dari Desa Nabe atas segala upaya dan juga langkah-langkah baik yang sudah dilakukan. Nah ini kalau kita bicara nih Kakak Sisilia ya tentang peranan keluarga dalam mendukung program PKK untuk mengatasi stunting ini seperti apa? Dan bagaimana kemudian PKK mengajak keluarga itu untuk bisa ayo kita terlibat, kita ikut berpartisipasi bersama ya untuk mengatasi persoalan ini. Ya, baik. Untuk peran keluarga itu di sini ya ada dukungan dari keluarga, terutama orang tua ya. Orang tua itu ayah dan ibu. Di mana semakin mereka merasakan bahwa itu adalah suatu tantangan atau masalah yang terjadi pada anak mereka sangat berperan aktif. Dikala waktu kami memberikan PMT, setiap hari itu dilakukan pemberian PMT, di mana dikelola oleh kader ada di Desa Nabe ini. Setiap hari mereka mengelola makanan itu. Dan setiap hari itu orang tua itu harus datang untuk mengantarkan anaknya itu untuk mendapatkan PMT itu. Dan kami langsung memantau pada saat itu dan langsung konseling terhadap orang tua tersebut. Di sini banyak kalau peran orang tua atau keluarga itu banyak ibu-ibu. Tapi ke depan ini banyak bapak-bapak yang datang mengantarkan anaknya. Jika anaknya sakit atau apapun, itu mereka datang mengambil dan mereka membuat keluhan bahwa anak ini kami tidak mau makan ini, itu segala macam ataupun sedang sakit. Sehingga di sini semakin peran keluarga itu semakin peran penting. Saya melihat bahwa karena dengan peran aktifnya itu baik secara langsung dan tidak langsung mengantar dan memberikan makanan kepada anaknya ke tempat di mana kami mengelola makanan tambahan itu. Selain dari PMT itu, selain dari dana desa, juga ada yang dari Puskesmas, kesehatan punya, juga ada dari BKKBN. Itu semuanya dilakukan untuk mengatasi terjadinya risiko stunting. Dan keluarga ini cukup aktif di sini. Kedepan ini dari tahun lalu sampai sekarang. Di awal-awal mungkin mereka belum memahami, tapi sekarang mereka berperan sekali untuk dalam pemberian ini itu mengantar dan langsung memberikan makanan kepada anak-anaknya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke Pro 2 pagi hari ini Kakak Sisilia ya. Pertanyaan ini dari 082 ya 353 sekian. Bagaimana pengelolaan makanan untuk stunting? Apakah sepenuhnya diatur oleh desa atau diserahkan ke PKK 100% ya? Oke, ini dari Mama Resa. Kemudian pertanyaan yang kedua nih ya, bagaimana grafik perkembangan stunting di Desa Nabe? Tadi sudah disampaikan ya, dari 2020 sampai dengan sekarang teman-teman Pro 2 ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Kakak Sisilia. Dan apabila perkembangannya baik, apakah ada perhatian dari pemerintah terhadap Desa Nabe? Dan berikutnya nih, ini ada dari... Oke, ini no-name juga untuk Ibu PKK dan semua dasawisma serta kader yang berhasil menurunkan stunting, reward apa yang diberikan dari desa atau pemerintah ya. Tapi jangan dijawab dulu Kakak Sisilia ya, kita buat para pendengar kita penasaran di pagi hari ini. Kita nikmati satu lagu, setelah itu kita masih akan kembali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran dan tadi jawabannya belum dijawab ya, Kakak Sisilia mungkin bisa menjawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Bagaimana pengelolaan makanan untuk stunting? Apakah sepenuhnya diatur oleh desa atau diserahkan ke PKK 100% nih? Halo? Baik, iya, baik. Terima kasih. Untuk pengelolaan stunting dengan melakukan pemberian PMT itu, kalau untuk dana desa itu biasa dianggarkan di dalam RKP ataupun RPBDS desa punya, itu biasa diserahkan 100% ke PKK. Dan PKK itu kelolanya itu bersama kader dengan Pokja dalam kepengurusan PKK itu yang berkaitan langsung dengan anak maupun makanan. Dan menu-menunya untuk pembelian atau bahan-bahan PMT itu biasa itu kami langsung berkoordinasi dengan petugas gizi, apa yang boleh diberikan di anak usia ini, atau menu-menu atau yang mengandung bahan-bahan apa yang mengandung zat gizinya lebih untuk diberikan kepada, dan menu itu biasanya berbasis pangan lokal. Dan sebelum kita memberikan itu dengan dana itu juga kita melakukan demonstrasi PMT bahan berbasis bahan lokal itu biasa di kelompok Dasa Wisma ataupun kelompok PKK Dusun. Dan sering kami melakukan bila ada hari Kartini ataupun hari Ibu, kami melakukan lomba-lomba dengan menu masak PMT berbasis pangan lokal. Sehingga dana desa itu betul-betul untuk pencegahan stunting itu dikelola oleh PKK sendiri. Oke, berarti Ibu PKK benar-benar dituntut untuk kreatif begitu ya dalam menciptakan menu-menu ya, menu-menu makanan bagi adik-adik kita, anak-anak kita nih yang mengalami kekurangan gizi ataupun masalah stunting ini. Baik, bagaimana grafik perkembangan? Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana grafik perkembangan stunting di Desa Nabe? Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Dan apabila perkembangannya itu baik, apakah ada perhatian dari pemerintah desa? Ya, baik, terima kasih. Untuk grafik perkembangan itu dari di awal tahun 2020 itu angka perkembangannya itu, angka stunting itu 9. Di tahun 2021 itu 7, turun dari 9 ke 7. Terus di tahun 2022 6, 2023 itu 4. Dan sekarang 2024 itu 2 sampai keadaan di bulan September. Itu grafik perkembangannya. Dan dengan adanya perkembangan ini dari desa maupun pihak pusat, itu ada beberapa bantuan, misalnya pengadaan air bersih. Pengadaan air bersih, yaitu bantuan untuk pengelolaan air bersih dari Bapeda. Itu diberikan kepada setiap kakak, itu diberikan air bersih dengan menggunakan meteran, dulu dengan tugu atau tugu, istilah tugu air, tapi sekarang di setiap rumah itu dibantukan dengan dana yang begitu besar karena dengan angka stunting yang awalnya tinggi sehingga kurang, hingga diberikan itu. Yang kedua, dari desa itu biasa dilakukan penghargaan atau kami melakukan lomba di tingkat posyandu, di mana posyandu yang dengan cakupan stuntingnya rendah itu diberikan penghargaan kepada bayi balita yang bisa untuk mengatasi stunting itu, atau keluarga itu diberikan ya sedikit diberikan dana lah untuk mereka mengelolanya sendiri dari pihak desa. Jadi itu perkembangannya. Dan untuk PKK ini dari desa itu juga kadang memberikan dana tambahan ataupun memberikan dukungan di dalam berbagai kegiatan PKK.
selama ini dalam kegiatan PKK itu sudah terjawab, ada beberapa kunjungan dari tingkat kabupaten maupun dalam lomba tingkat provinsi itu kami pernah mendapatkan juara dan diberi penghargaan. Oke, baik. Ini luar biasa sekali apresiasi yang diberikan. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Untuk Ibu PKK dan semua dasawisma serta kader yang berhasil menurunkan stunting ya, reward apa yang diberikan dari desa atau pemerintah ini sudah dijelaskan juga ya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kakak Sisilia. Apa harapannya dari Kakak Sisilia untuk masa depan generasi muda di Desa Nabe terkait dengan isu stunting ini, dan apakah sudah ada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PKK? Baik, untuk harapan ini, untuk harapan kepada para kaula muda di Desa Nabe ini, saya harapkan untuk selalu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, terutama di kaula muda remaja putri, untuk selalu mengikuti kegiatan posyandu ataupun kegiatan penimbangan untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan remaja itu sendiri. Dan yang saya harapkan ke depan untuk di Desa Nabe ini tidak terjadi pemuda-pemuda atau kaula muda yang karena banyak stunting, sehingga ke depan ini saya harapkan dengan adanya pencegahan ini, pemuda-pemuda stunting atau kaula muda stunting ini semakin berperan aktif, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang agama. Karena saya harapkan, karena anak-anak kita adalah buah hati kita, titipan anugerah Tuhan, maka saya juga mengajak kepada kita semua ibu-ibu untuk selalu merawat dan menjaga titipan yang datangnya dari Tuhan, sehingga tidak terjadi anak yang tidak sehat, tidak kuat, dan tidak tangguh. Oke. Dan yang terakhir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, pesan apa yang mau Kakak Sisilia sampaikan kepada pendengar ya? Ini generasi muda semuanya yang mana mereka juga punya peranan dalam mengatasi stunting dan mendukung generasi sehat, Kakak Sisilia. Baik, untuk pesan saya, ke depan ini ada program pemerintah maupun program PKK itu, yaitu posyandu remaja. Jadi akan ke depan ini tentang posyandu remaja, kegiatan posyandu remaja. Jadi saya mengajak semua remaja, baik dari remaja awal sampai remaja lanjutan, untuk mengambil bagian dalam kegiatan posyandu remaja itu. Karena untuk pencegahan stunting itu berawal sebenarnya dari masa remaja. Itu saya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Sisilia ya sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Pro 2 di pagi hari ini, dan sukses selalu untuk program-program baik yang ingin dijalankan ataupun yang saat ini sudah dijalankan dan sedang dijalankan ya oleh PKK dari Desa Nabe. Teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita di pagi hari ini di Spada. Kami berharap bahwa obrolan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan ya. Mari kita cegah stunting ya, dan menguatkan generasi kita teman-teman Pro 2. Dan untuk kalian yang terlambat mungkin ya mendengarkan obrolan kita di kesempatan untuk pagi hari ini, kalian bisa menyaksikannya di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya Trinitas, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat siang.